Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pemberita firman dan presbiter yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta 2020. Kiranya ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita, secara khusus di masa pandemi. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Nyonya Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani STH Emin. Pentakosta sebagai suatu peristiwa pencurahan Roh Tuhan, bahkan dengan segala karunia-Nya berbeda-beda bagi umat manusia. Melalui Pentakosta, Tuhan memberikan seluruh diri-Nya dalam hidup-Nya melalui Roh Kudus, agar kita umat-Nya mengalami kekuatan dan kesanggupan untuk melanjutkan hidup dan berkarya bersama di tengah segala kondisi. Kiranya melalui pencurahan Roh Kudus melengkapi kita untuk hidup bersama, menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Kita berdiri dan memuji kemuliaan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27 yang mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Roh Kudus tetaplah teguh, pemimpin aku. Tuntun kami yang lemah lewat Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu,
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan hari Pentakosta di minggu ini. Dan kami akan membaca Alkitab serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, agar supaya kami tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, serta melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Yoel 2. Kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sama
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari sesudah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Ia memberitahukan kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan datang dan memberikan kepada mereka kuasa untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Ini pesan Tuhan, janji Tuhan, yaitu ketika murid-murid berkumpul dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka. Pada saat para pengikut Yesus berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, tiupan angin yang kencang. Dan kemudian tampaklah, kelihatanlah kepada para murid lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, itu yang dinubuatkan juga oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel yang tadi kita ikuti pembacaannya. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 di bawah judul yang diletakkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hari Tuhan. Hari Tuhan, saudara-saudara, menjadi tema penting di dalam pemberitaan Yoel. Hari Tuhan dikatakan serangan dahsyat yang dilakukan oleh begitu banyak belalang yang berterbangan di atas tanah sehingga menghalangi sinar matahari. Dan Yoel katakan hari Tuhan ditandai dengan gelap gulita. Yoel membandingkan kegelapan yang diakibatkan oleh belalang-belalang tersebut dengan hari Tuhan. Suatu peristiwa luar biasa yang kalau kita baca di kitab Yoel beberapa kali disebutkan tentang hari Tuhan ini. Saudara-saudara, hari Tuhan dalam kitab nabi-nabi menggambarkan hari atau saat ketika Allah menghukum orang-orang fasik. Orang-orang fasik di sini yakni bangsa-bangsa lain, tetapi juga orang-orang dari kaum Israel atau Yehuda yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik setia kepada Tuhan. Dan hari Tuhan itu juga dilukiskan sebagai saat ketika Allah memulihkan umatnya serta menyelamatkan mereka yang setia, yang sadar bertobat lalu berbalik kepada Allah. Mereka dipulihkan. Nah, saudara-saudara, dalam pemulihan itu hari Tuhan yang semakin mendekat, dalam bacaan kita Tuhan akan mengirim roh-Nya, roh Tuhan bagi mereka yang setia, bagi mereka yang telah bertobat itu, untuk melakukan keajaiban-keajaiban atau tanda-tanda ajaib. Ayat 28 pembacaan kita ini merupakan peralihan pada kondisi pembaharuan janji-janji Tuhan yang kemudian digenapi. Dikatakan tadi kemudian daripada itu akan terjadi. Daripada itu menunjuk kepada peralihan tadi, di mana janji-janji Tuhan dipenuhi. Sekalipun belum sampai pada kesempurnaan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu umat masih harus berjuang. Tetapi berkat Allah yang baru, kehadiran Allah di tengah umat itu akan tetap terjadi. Kehadiran berkat kuasa Allah tetap akan berlangsung seperti dikatakan.
Kucurahkan rohku ke atas semua manusia, laki-laki, perempuan, orang-orang tua, para teruna, hamba laki-laki, hamba perempuan, sehingga mereka semua mendapat kesanggupan menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, roh Tuhan dipandang sebagai karunia khusus yang menghidupkan, yang membaharui, yang menyelamatkan. Dan roh Tuhan itu menjadi spirit, menjadi kekuatan hidup, menjadi kesanggupan untuk berkarya. Dengan roh Tuhan itu, maka umat sanggup untuk melawan yang jahat dan memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal. Tanpa roh Tuhan, saudara-saudaraku, umat akan mengalami goncangan-goncangan dan bisa jadi mereka berbalik kembali berbuat dosa. Jadi, saudara-saudaraku, melalui pencurahan roh Tuhan, Nabi Yoel melihat bukan hanya pada saat itu, tapi dia melihat jauh ke depan, melampaui pengalaman akibat wabah belalang yang sudah terjadi, kepada suatu kehidupan yang berkaitan dengan datangnya hari Tuhan. Pencurahan roh Tuhan dikatakan oleh Nabi Yoel bagi umat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, pangkat kedudukan atau posisi mereka. Roh Tuhan itu diberikan, dicurahkan kepada semua. Dan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat pernyataan ilahi kepada semua bangsa yang ada di sekitar mereka. Karena itu, saudara-saudaraku, tadi dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua mereka akan menerima pencurahan roh Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari perayaan Pentakosta hari ini, mari kita renungkan kembali panggilan kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami pengampunan, penebusan, dan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita belajar ada beberapa hal penting menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa roh Tuhan atau kita kenal dengan Roh Kudus dicurahkan juga bagi kita semua. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang disebut sebagai masa antara. Saya katakan masa antara, yang dimaksudkan di sini adalah antara kenaikan Tuhan ke sorga dengan kedatangannya kembali. Entah kapan, kita semua tidak mengetahuinya. Nah, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, tidak berarti perjalanan kita selanjutnya mulus. Tidak berarti perjalanan kita selanjutnya tanpa tantangan, tanpa godaan, dan juga pergumulan. Ingat saudara-saudara, kita masih hidup di dalam dunia. Ada banyak hal yang dapat kembali menjerumuskan kita. Godaankah, pencobaankah, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami bisa menggoncangkan iman kita dalam perjalanan di masa antara ini. Tetapi ingat bahwa roh Tuhan juga dicurahkan kepada kita. Karena itu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita harus ingat dan kita harus hayati. Ada maksud Tuhan, janji yang digenapi. Roh Tuhan itu betul-betul dihadirkan, dicurahkan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, bersyukur bahwa roh Tuhan, roh penghibur sebagai penuntun diberikan untuk kita semua. Dialah spirit kita,
Spirit yang memberikan kesanggupan bagi kita semua tanpa kecuali. Bukan saja untuk melawan segala goncangan kehidupan apapun bentuknya itu. Tapi juga di tengah-tengah goncangan itu kita tetap dapat bersaksi. Melaksanakan panggilan kita, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Yaitu melalui karunia, melalui kemampuan dari Tuhan yang tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana para rasul di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa, berbeda-beda. Nah, di masa antara ini kita tidak melewatinya seperti jalan yang lurus dan mulus, tanpa kerikil yang tajam, tanpa jalan yang mendaki, atau yang menurun curam, atau yang gelap sekalipun. Selain daripada yang baik-baik menurut kita. Disitulah sebagaimana janji Tuhan, Roh Kudus tetap hadir. Menjadi kekuatan hidup, menjadi spirit dalam hati dan seluruh hidup kita. Yang memampukan kita semua dapat tetap eksis. Menggerakkan kita semua. Kita dapat terus melakukan tugas-tugas kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Yaitu sebagai gereja yang harus terus bersinar, yang harus bercahaya. Memancarkan cahaya kehidupan. Saudara-saudaraku, Roh Kudus, spirit kekuatan dalam hidup kita, itu yang harus kita yakini, harus kita percayai. Kita ikuti tuntunannya dari hari ke hari. Dia menjadi pengarah jalan dan langkah kita yang kita jalani setiap saat. Itulah yang akan membuat kita tidak tersesat. Kita sanggup dan kita pasti bisa sekalipun diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Saudara-saudaraku, yang ketiga ketika kita merayakan hari Pentakosta hari ini. Agar supaya kita tetap dituntun, diarahkan, memiliki spirit, yaitu Roh Tuhan, maka diperlukan kesatuan hati. Diperlukan arah pandang kita bersama kepada Tuhan. Maka tadi dalam bacaan dikatakan ada laki-laki, ada perempuan, ada hamba laki-laki, hamba perempuan, tua muda, teruna-teruna. Artinya kita semua tanpa perbedaan. Perbedaan status sosial, usia, jenis kelamin, tidak dibedakan. Saudara-saudara, kita semua sanggup dan bisa melaksanakan panggilan kita sebagai saksi-saksi Tuhan karena kesatuan hati. Tidak membeda-bedakan, tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok apapun yang ada di sekeliling kita dalam pelayanan persekutuan kita sebagai gereja. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, Roh Tuhan itu menyatukan dan memampukan kita semua. Tanpa Roh Tuhan, sia-sia semua yang kita kerjakan. Tanpa Roh Tuhan, sia-sia semua yang kita lakukan. Karena itu, ajakan bagi kita semua pada saat ini, sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, juga sebagai anggota masyarakat. Mari kita membuka hati kita seluas-luasnya bagi pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan. Apalagi di masa pandemi saat ini,
pandemi COVID-19, bukankah kita memerlukan topangan bersama? Rumah tangga menjadi sukacita dan damai sejahtera kalau ada topangan itu. Demikian juga lewat pelayanan persekutuan, ada kekuatan dan kesanggupan menghadapi tantangan di depan karena kebersamaan, karena topangan. Saudara-saudaraku, biarlah roh Tuhan menjadi spirit yang menggerakkan setiap kita, setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap anggota persekutuan, menggerakkan kebersamaan kesaksian kita dalam pelayanan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Alangkah indahnya saudara-saudaraku, berita keselamatan Tuhan disampaikan oleh kita dalam indahnya sebuah persekutuan atau kebersamaan. Dan itu dilihat, itu disaksikan oleh dunia di sekeliling kita. Dan mereka juga pasti akan merasakan spirit yang sama dan kekuatan hidup di tengah-tengah tantangan COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, kita bisa karena bersama. Kita bisa mengisi hidup di masa antara sambil menjelang datangnya hari Tuhan dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Hari Tuhan bisa menjadi sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan bagi mereka yang terus setia, terus taat, hidup melakukan kehendak dan dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi ingat juga Roh Tuhan, hari Tuhan bisa juga menjadi hari penghakiman bagi mereka yang dalam perjalanan hidup ini tidak setia, yang mau kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa. Selama Roh Kudus itu mau membaharui kita semua dan kita membuka hati bagi pembaharuan itu, mari kita biarkan Roh Tuhan menguasai kita di tengah tantangan hidup sambil kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kami boleh beribadah, bahkan kami semua disapa melalui firman-Mu. Berkatilah masing-masing kami, agar supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan, kami hayati dan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa oleh tuntunan Roh Kudus, setiap saat apapun yang kami lakukan, Tuhan pimpin dan arahkan. Karena itu ajarlah kami juga agar supaya kami memberi hidup kami, membuka hati pikiran kami untuk dituntun Roh-Mu yang ilahi itu. Bapa dalam surga, berkati kegiatan pelayanan yang berlangsung walaupun dalam masa pandemi ini. Dan biarlah dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, kami tetap dapat melayani, melaksanakan tugas-tugas kami, baik sebagai anggota keluarga, sebagai pelayan-pelayan di tengah jemaat, bahkan sebagai apapun kami yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, kami mau menyerahkan pemerintah di dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, dan juga upaya penyembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, bagi mereka yang isolasi mandiri, bagi mereka yang terpapar. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi pemerintah, bangsa dan negara kami, serta upaya-upaya yang sementara dilangsungkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan para dokter, perawat, tenaga medis yang sampai dengan saat ini berupaya terus untuk menangani pasien. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau menyertai dan melindungi mereka juga, sehingga tugas mulia tapi berat ini mereka dapat melaksanakannya dan mereka ada dalam keadaan selamat. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga-keluarga yang harus bergumul, menghadapi mereka yang mengalami penderitaan akibat terpapar virus corona. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan mereka semua dan memberikan juga kesabaran bagi mereka. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua anak-anak kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam masa depan. Biarlah mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, mereka tetap semangat. Mereka Tuhan tuntun arahkan agar supaya di masa pandemi ini mereka dapat melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban mereka tanpa merasa putus asa, kecewa, tapi mereka justru tetap semangat karena Roh Tuhan menyertai mereka semua. Bapa dalam surga, terima kasih mereka yang boleh lulus ujian, mereka yang naik kelas, biarlah Tuhan juga memberkati untuk sementara waktu mereka masih berada di rumah. Dan bagi mereka yang harus berupaya mencari pekerjaan kembali, Tuhan juga campur tangan dan buka jalan bagi mereka. Secara khusus di tengah jemaat, saudara-saudara kami yang menderita, Engkau tolong dan Engkau pulihkan, Engkau selamatkan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Ansela Budiman
yang dalam masa-masa penderitaan, masa kritis ini, biarlah kuasa Tuhan bersama menaungi dia dan memberikan dia juga kelegaan dan keselamatan. Berkati juga Bapak Budiman beserta anak-anak, berikan mereka kekuatan iman menghadapi pergumulan yang ada ini. Dan biarlah mereka tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan di tengah penderitaan yang dialami. Kami menyerahkan juga keluarga yakni Bapak Saud Lumban Toruan. Kau juga menyertainya agar supaya di tengah penderitaan penyakit yang ia derita, ia tetap berharap hanya kepada kuasa Tuhan. Dan pertolongan Tuhan juga nyata baginya melalui setiap obat-obat dan upaya penyembuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Situmorang, kami menyerahkan juga Ibu Tince Pusung, kami menyerahkan juga Ibu Ignatius. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menolong mereka di masa-masa sakit, agar supaya mereka diangkat dari penderitaan sakit, disembuhkan dan dipulihkan. Juga mereka yang tidak kami sebutkan, Tuhan lebih mengetahuinya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami dan semua gereja-gereja Tuhan dalam pergumulan di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami berserah, Tuhan menolong dan memberkati. Dan pergumulan di tengah-tengah masa pandemi ini, berikan warga masyarakat dan kami semua warga gereja untuk taat dan patuh mengikuti arahan-arahan yang ada. Dan biarlah kami gereja-gereja Tuhan boleh kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan menuntun, mengarahkan sesuai maksud dan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa di surga, kami mengalaskannya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020 dapat dilihat secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup dalam damai sejahtera. Jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan memperlengkapi untuk berani melayani dan bersaksi. Silakan berdiri. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.